Terkait dengan sidang pra-peradilan digelar hari ini, kita kini telah bergabung dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi Mas Mario. Terima kasih sudah bergabung di Breaking News Kompas TV pada pagi hari ini, Prof. Prof, bagaimana kita menjelaskan bahwa sebelumnya Hasto sudah mengajukan pra-peradilan ditolak atau tidak dikabulkan, tetapi hari ini Hasto kembali mengajukan 2 gugatan pra-peradilan. Apakah bisa sebenarnya, Prof? Sebelumnya tidak dikabulkan dan hari ini mengajukan kembali. Ya, jadi pengajuan hari ini sebagai tindak lanjut putusan pra-peradilan kemarin, di mana putusan pra-peradilannya kemarin itu adalah tidak diterima. Tidak diterima itu artinya obskur, kabur. Kabur itu artinya dianggap tidak pernah ada. Artinya tidak jelas, obskur. Karena kabur sehingga dianggap belum mengajukan, seolah seperti itu. Dengan demikian karena tidak diterima itu tidak melalui syarat formil, jadi begitu, makanya hari ini Pak Hasto mengajukan tindak lanjut dari putusan tersebut supaya permohonan pra-peradilannya hari ini itu lebih jelas, konkret bahwa Pak Hasto sebagai perintangan penyidikan atau Pak Hasto sebagai dugaan terhadap kasus penyuapan. Sehingga dalam hal ini hakim akan melihat dari subjek jelas, objek perkaranya jelas kan itu. Kalau kemarin kan satu permohonan 2 objek. Lah, itulah yang menjadikan hakim praper kemarin menyatakan tidak diterima, bukan ditolak. Kalau ditolak itu sudah masuk penyelesaian persidangan yang kemudian ditolak. Materi ini sudah diperiksa. Tapi kalau kemarin seolah-olah belum, karena hakim menyatakan bahwa dalam waktu 7 hari hakim tidak bisa memilah mana ini permohonan terhadap pra-peradilan penetapan tersangka atas obstruction of justice, mana terhadap kasus suap. Nah, disinilah hari ini akan dilakukan terhadap 2 sprindik yang berbeda, maka pengusulan pun juga berbeda. Ini yang merupakan kita pahami di dalam permohonan pra-peradilan, gitu Pak. Oke, Prof. Berarti kita bisa bilang ini bukan berbeda ya, tetapi ini lanjutan dari pra-peradilan kemarin. Atau bagaimana, Prof? Iya, ini ya boleh dikatakan lanjutan, boleh bisa. Berbeda itu berbeda terhadap pokok perkaranya. Ya. Berbeda tentang subjek yang dimohonkan. Jadi permohonan kemarin itu ditolak. Sehingga tindak lanjut. Sehingga karena kemarin dinyatakan pengadilan obskur, tidak jelas untuk dipisahkan. Makanya pemohon sekarang membedakan. Sprindik yang satu terkait dengan suap, sprindik yang satu terkait obstruction of justice. Ya, dengan demikian PN Jakarta Selatan mau tidak mau memeriksa seperti apa yang sekarang diajukan oleh para pemohon. Oke, apakah ini lumrah, Prof, dalam sebuah proses persidangan pra-peradilan tersebut, dalam arti bahwa ketika tidak jelas pra-peradilan pun bisa diajukan kembali? Ya, jadi begini, ketika tidak jelas bisa diajukan kembali. Kan ini persidangan dalam praper itu kan mengacu pada permintaan perdata, permohonan kembali. Dan dalam konsep pra-peradilan tidak ada istilah nebis in idem. Begitu Mas. Oke. Dengan demikian Oke. permohonan pra-peradilan mau kedua, mau ketiga, keempat, sepanjang pokok perkara belum dilimpahkan di persidangan, maka pemohon masih bisa Oke, untuk Prof. mengajukan. Begitu. Oke, Prof, kalau kita lihat dari layar kaca yang ditampilkan oleh jurnalis Kompas TV di ruang sidang pra-peradilan PN Jakarta Selatan, bahwa sepertinya sidang hari ini ditunda imbas dari permintaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan 2 alasan, yakin ingin melihat kasusnya lebih lanjut. Dan Prof, mungkin kita bisa tahan sebentar untuk mendengarkan pernyataan dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto. Sedikit boleh, Pak?
2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang Saudara, baru saja kita mendengar pernyataan dari saya kira ini satu. Sepertinya ada gangguan komunikasi di PN Jakarta Selatan, saudara, dan baru saja kita mendengar pernyataan dari Magdir Ismail, kuasa hukum Hasto Kristianto. Saya kembali ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, masih terhubung bersama saya, Prof. Hipnu? Ya. Prof. Hipnu, apa? Ya, oke. Prof. Hipnu, ini sambil kita berbincang menunggu pernyataan dari kuasa hukum Hasto Kristianto. Prof, ini ada dua gugatan berbeda. Nah, apakah kalau kita lihat, apakah mungkin saja hasilnya juga akan memunculkan dua gugatan dari dua gugatan ini, dalam arti bahwa mungkin saja bisa berbeda ataupun bisa sama? Ya, dua gugatan bisa sama, bisa beda. Ini pertanyaan yang menarik, Mas Mario. Jadi dua itu bisa juga nanti dikabulkan atau salah satu dikabulkan atau dua-duanya ditolak semua, bisa jadi karena dua dimensi yang berbeda. Satu yang berdimensi dengan penetapan tersangka atas delik suap, dugaan suap, satu penetapan tersangka atas perintangan penyidikan, suatu yang berbeda sekali. Dengan demikian kemungkinan bisa dua-duanya ditolak atau dua-duanya diterima, atau salah satu diterima, tergantung bagaimana para pemohon termohon itu bisa meyakinkan hakim tentang bukti, relevansi bukti dalam persidangan tersebut. Oke, Prof, kita tahan lagi sebentar karena sepertinya pernyataan dari kuasa hukum Hasto Kristianto sudah mulai kembali dilakukan. Nah, saya akan menyayangkan ya kalau itu terjadi karena itu sendiri sudah merupakan obstruction of justice. Ya, jadi bukan saudara Hasto Kristianto yang melakukan obstruction of justice, tapi juga ya, KPK melakukan obstruction of justice karena tidak menghormati proses pra-peradilan ya, yang kami ajukan, di mana hakimnya sudah ditunjuk, di mana tanggal sidangnya sudah ditentukan, dan seharusnya KPK menghormati itu dan tidak melakukan obstruction of justice. Mungkin itu aja tambahannya. Makasih ya. Ya, baru saja kita juga sekali lagi mendengar pernyataan dari kuasa hukum Hasto Kristianto terkait dengan penundaan sidang yang diminta oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini. Saya kembali ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, menarik kita lanjutkan terkait dengan dua gugatan dan bisa saja dua hasil yang berbeda. Dua hasil yang berbeda, Prof, membingungkan akhirnya nantinya atau bagaimana sebenarnya? Ya, nggak membingungkan, tetap berbeda. Artinya kalau memang salah satu misalkan terhadap obstruction of justice yang dikabulkan, ya Pak Hasto masih sebagai nanti perkaranya berlanjut atas dugaan suap. Oke. Atau sebaliknya. Karena dua ini memang suatu yang agak jeli sekali. Ya, mudah-mudahan bisa diterima. Kalau diterima berarti Pak Hasto gugur. Status tersangka. Tapi kalau dua-duanya ditolak, ya masih berarti perkara sedang berlanjut di pokok perkara nantinya. Ini yang menarik begitu, Mas, gitu. Jadi bukan sesuatu yang aneh karena sesuatu pasti dua kemungkinan antara dikabulkan dan ditolak. Karena dua, salah satu diterima atau salah satu ditolak. Kan gitu kita melihatnya. Karena dalam kasus ini tampaknya memang kasus pokoknya itu adalah suap. Tapi dalam suap tersebut ada obstruction of justice. Kita melihatnya seperti itu. Oke, menarik soal obstruction of justice bahwa tadi kuasa hukum dari pihak Hasto Kristianto mengatakan bahwa KPK
telah melakukan obstruction of justice karena tidak hadir pada hari ini. Tetapi sebelum Prof. Ibnu menjawab, kita saksikan dulu usai jeda. Kita lanjutkan terkait dengan perbincangan kita tadi, Prof. Ya, Dari yang dilakukan pada hari ini, akhirnya pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa KPK ditenggarai telah melakukan obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum karena tidak hadir. Menurut Anda seperti itu atau bagaimana? ya, kita hormati pendapat Pak Prof. Dudung ya. Tapi kalau menurut saya tidak ya. Karena ini bagian dari proses persidangan di mana antara pemohon termohon, apabila pemohon tidak hadir pasti ada alasannya. Ya. Nah, alasan-alasan itulah yang sebagai dasar untuk menghormatinya. Dengan demikian, kalau dikatakan obstruction agak sulit karena bukan menghalangi, ini bagian dari kehadiran untuk mengikuti sidang, sehingga kapan hadir? Karena dalam suatu proses ini pemohon termohon harus hadir kan gitu. Dengan demikian, kalau memang tidak hadir, sebagai itikat baik harus melakukan suatu permohonan penundaan. Dikabulkan atau tidak, hakim yang menentukan. Ini yang harus dipahami. Dengan demikian, saya kira ini bukan masuk kualifikasi sebagai bentuk obstruction of justice, tapi sebagai bentuk penundaan persidangan biar siap untuk melakukan. Kalau toh tadi dikatakan sebagai untuk masuk pokok perkara, ya ini memang bagian strategi. Di dalam melihat persidangan pra-peradilan selalu ada suatu adu strategi antara pemohon dan termohon. Dalam ini KPK. Karena bagaimanapun juga termohon juga punya hak untuk perkara ini segera naik. Kan, gitu. Dengan demikian strategi dari pemohon hari ini mungkin bayangan kami, pokok perkara segera dinaikkan, dilimpahkan persidangan. Karena memang di dalam pasal 82 huruf D KUHP, ketika suatu pokok perkara dilimpahkan dalam persidangan, maka permohonan pra-peradilan menjadi gugur. Nah, tampaknya hal itu yang akan dilakukan oleh KPK. Begitu, Mas. Oke, Prof. Menarik bahwa melihat kemarin pada pra-peradilan sebelumnya itu hakim bilang gugatan Hasto kabur atau tidak jelas. Nah, apakah di pra-peradilan saat ini yang dengan 2 gugatan, mungkinkah suatu ketika putusan dari hakim pun akan sama seperti pra-peradilan sebelumnya? Artinya ya mungkin saja dengan mengatakan bahwa gugatan Hasto masih kabur dan mungkin saja akan ada pra-peradilan berikutnya. Atau mungkin ini sudah pra-peradilan yang final? Enggak juga. Kalau sekarang saya kira sudah fix ya. Karena pemohon, pengacara Pak Hasto saya kira sudah mempelajari kembali. Kalau kemarin alasan hakim menolaknya kan sebetulnya kan bukti yang diajukan, bukti yang disampaikan itu bukti untuk mana? Apakah untuk perintangan penyidikan? Apakah untuk terkait dengan suap? Nah, sekarang saya kira pasti sudah dipisahkan antara pemohon termohon, bukti-bukti dokumen-dokumen tentang dugaan suap dengan bukti-bukti dugaan tentang perintangan penyidikan. Sehingga kedua ini yang sudah dipilah ini memberikan suatu kejelasan atas objek perkara yang diduga sebagai pelaku dan perkara diduga sebagai pelaku tentang perintangan penyidikan. Sehingga sepertinya tidak mungkin terjadi adanya suatu dikatakan obskur lagi. Tapi kalau ditolak mungkin juga. Pertanyaannya kalau ditolak, bisakah mengajukan? Sangat bisa, sepanjang perkara belum dilimpahkan di persidangan. Begitu Mas Dino. Oke. Menarik Prof untuk kita membahas ini lagi, terutama apa sebenarnya yang harus dilakukan dari pihak kuasa hukum Hasto Kristianto untuk nantinya tidak ada lagi putusan terkait dengan gugatan Hasto yang dinilai kabur atau tidak jelas. Tapi jangan dijawab dulu Prof, karena kita akan kembali usai jeda berikut. Saya lanjut lagi. Terakhir Prof, bagaimana Anda memprediksi jalannya persidangan ke depan terkait dengan sidang 2 gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Hasto Kristianto ini? Ya, sekarang kita pertanyaannya ditunda sampai kapan? Ini yang kita belum tahu. Ya. Kalau ditunda sampai kapan? Karena penundaan ini sangat berdimensi dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadap pelimpahan. Karena tampaknya kita harus juga melihat strategi KPK jangan sampai
kerja dua kali. Ini menghadapi pra peradilan, kemudian menghadapi tadi terhadap pokok perkara. Dengan demikian, saya melihat arah yang sekarang adalah KPK segera mungkin kerja keras untuk segera melimpahkan pokok perkara yang dia ajukan sekarang, dilimpahkan di suatu persidangan. Dengan demikian, ketika suatu dilimpahkan, saya tadi melihat di pasal 82 huruf C KUHP, ketika suatu pokok perkara dilimpahkan di persidangan, maka permohonan menjadi gugur. Artinya, berarti pra peradilan nanti dinyatakan gugur terhadap permohonan ini. Kalau memang KPK secepat mungkin untuk melakukan tindakan ke sana. Tapi kalau tidak, kita dibatasi ya mau tidak mau dihadapi pra peradilan ini. Ini kuncinya adalah tergantung kita tahu seberapa lama penundaan yang dilakukan oleh hakim tunggal yang bersangkutan. Ya, ini menarik untuk diikuti ya Prof, terkait dengan sidang pra peradilan Jilid 2 Hasto Kristianto Sekjen PDIP. Terima kasih Prof Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, apa yang disampaikan semoga bisa memberikan pengetahuan, insight baru bagi masyarakat terkait dengan sidang pra peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Terima kasih sekali lagi Prof, sehat selalu. Terima kasih, matur mas.